Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, alhamdulillah hari ini kita dapat belajar. Pelajaran kita tema 3, tema 7 subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi dengan muatan pembelajaran PPKN. Anak-anak yang berada di rumah, mari kita awali dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang berada di rumah, tolong diperhatikan dan simak materi pelajaran kita pada hari ini. Materi yang Bapak sampaikan hari ini menjelaskan bagaimana perilaku menghargai orang lain. Yang kedua menjelaskan keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga menjelaskan bagaimana menghargai perbedaan. Yang keempat bagaimana menjelaskan apa manfaat saling menghargai perbedaan. Perilaku menghargai orang lain. Di antara teman-teman kalian di sekolah pasti ada yang berbeda antara satu yang lain. Ada yang periang, ada yang suka bercanda, ada yang suka bergurau, ada yang pendiam. Ada yang senang bermain, ada yang tidak. Ada yang suka senang berbicara keras, ada juga yang tidak. Ada pula yang pelan-pelan. Nah, setiap siswa harus saling memahami sifat-sifat orang lain. Nah, oleh karena itu, karena sudah tahu sifat seseorang, kita jangan sampai mengkang. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka kita saling memahami. Bukan hanya berat dan tinggi badan atau suku, bangsa, dan agama saja yang kita perhatikan. Tetapi juga semua kehidupan. Baik yang menyangkut berat badannya, tinggi badannya, kita jangan sampai menghina. Oh, yang satu kurus, yang satu gemuk. Akhirnya kita membicarakan atau menyebut-nyebut orang lain. Kita harus tahu, oh ini mungkin pertumbuhannya tidak besar, bisa saja nanti suatu saat besar. Nah, kita tidak bisa, harus saling menghargai dan saling menghormati. Setiap seorang punya kelebihan dan kekurangan. Kita harus saling menghargai dan menghormati kelebihan serta kekurangan masing-masing. Mengetahui dan menerima kekurangan serta kelebihan diri sendiri perlu dilatih sejak kecil. Begitu pula menerima dan mengetahui kekurangan serta kelebihan orang lain. Mari kita berlatih untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri dan orang lain. Oleh karena kita itu jangan sampai kita mencari kekurangan orang lain saja. Kita lihat kekurangan kita diri kita sendiri. Keragaman bangsa Indonesia. Teknologi komunikasi telah mendekatkan seluruh rakyat Indonesia. Kita lebih banyak mengetahui keragaman Indonesia lewat saling kirim pesan. Nah, sekarang di menjelang bulan Hari Raya, kita tidak bisa lagi berkunjung ke tempat keluarga yang jauh, maka kita bisa menggunakan HP dengan melalui video call atau gambar. Kita bisa langsung berhadapan meskipun secara langsung tidak bisa. Kita mengetahui bagaimana keragaman seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan upacara adat dan sebagainya. Nah ini karena adanya teknologi tadi, kita mengetahui dari daerah mana, tariannya dari mana, pakaian adat dari mana, upacara adat dari mana. Untuk dari Kalimantan Tengah misal, ada namanya bahasa Dayak, ada tari Dayak, ada pakaian adat Dayak, ada upacara adat Dayak. Nah, itulah karena adanya kita dari jauh, kita sudah mengetahui melalui HP. Namun segala perbedaan itu tidak membuat kita berpecah belah. Nah, karena perbedaan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap menghormati budaya suku lain karena itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kalian masih ingat makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda suku, tetap bangsa Indonesia. Semangat Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya merupakan semboyan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Perbuatan sehari-hari yang kalian lakukan berkaitan dengan pengamalan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian perbuatan kalian tampilkan di depan teman-teman. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menghargai perbedaan seseorang.
Nah, itu salah satu merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Hanya saling hormat menghormati antara perbedaan. Karena apa? Kita tetap satu bangsa Indonesia. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Kita harus saling menghargai perbedaan karena Allah perbedaan adalah ketetapan dari Allah. Allah menciptakan manusia tentunya berbeda-beda, ada laki-laki, ada perempuan. Maka kita saling mengenal. Kita harus saling menghargai perbedaan agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan. Kita akan hidup damai, tentram, dan harmonis jika kita saling menghargai perbedaan. Apa manfaatnya saling menghargai perbedaan? Yang pertama, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, munculnya sikap tenggang rasa. Yang ketiga, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu yang lain sama dengan yang lain. Memperkaya wawasan, menambah pengetahuan karena akibat kita saling menghargai perbedaan. Terciptanya rasa saling menghormati, menghargai. Berikutnya memberikan keamanan dan kenyamanan, menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak terjadi perpecahan. Dengan demikian anak-anak, menghargai dan hormati orang lain jika kita ingin dihormati dan dihargai orang lain. Hargai orang lain agar kita bisa dihargai orang lain. Serta hormati dan hargai diri sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa menghargai dan menghormati orang lain. Dan kita mengetahui kekurangan kita, dan jika kita mengetahui kelebihan kita, baru kita mengetahui kekurangan dan kelebihan orang lain. Sekian ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Pelajaran pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.